tragedi memilukan. Insiden itu terjadi ketika sebuah pesawat Jet 737 MAX 8 jatuh hanya beberapa menit setelah lepas landas. Pada saat penerbangan, ada banyak kegembiraan seputar jet Boeing 737 MAX 8 baru, karena memiliki efisiensi bahan bakar. Pada 10 Maret 2019, Ethiopian Airlines penerbangan 302 yang dioperasikan dengan pesawat Boeing 737 MAX 8 lepas landas dari Addis Ababa, Ethiopia, menuju Nairobi, Kenya. Para penumpang dan awak tidak menyadari nasib tragis yang menanti mereka. Penerbangan yang baru berumur 4 bulan ini berubah menjadi bencana mengerikan. Ethiopian Airlines, yang terkenal dengan catatan keselamatannya yang sangat baik, tidak menyangka bahwa perjalanan rutin ini akan berakhir dengan insiden yang memilukan. Boeing 737 MAX 8, sebuah pesawat canggih, telah dianggap sebagai simbol inovasi teknologi dalam industri penerbangan. Namun, peristiwa yang terjadi pada hari itu akan mengubah segalanya. Pada hari yang menentukan itu, penerbangan 3020 lepas landas, dan segalanya tampak normal. Kapten Yered Gacu dan First Officer Ahmed Muhammad, keduanya pilot berpengalaman, bertanggung jawab atas keselamatan penumpang. Namun, hanya 6 menit setelah lepas landas, tragedi terjadi. Kapten Yered Gacu, yang telah terbang dengan Ethiopian Airlines sejak ia berusia sekitar 20 tahun, telah mencatat total 8.122 jam terbang, dengan 4.120 jam di Boeing 737. First Officer Ahmed N., seorang pemuda yang baru lulus dari Akademi Penerbangan, dan telah memiliki 361 jam terbang, dengan 207 jam pada Boeing 737. Terlepas dari pengetahuan dan semangat mereka tidak dapat menyelamatkan penerbangan dari teknologi MCAS, yang mengakibatkan hilangnya pesawat dan semua orang di dalamnya secara tragis. Untuk memahami apa yang salah, kita harus mempelajari sistem augmentasi karakteristik manuver, atau MCAS yang terdapat pada 737 MAX. Tak lama setelah itu, MCAS pesawat bergerak, menyebabkan hidung pesawat melenggang ke bawah. Terlepas dari upaya pilot untuk mendapatkan kembali kendali, MCAS yang diaktifkan kembali, memperburuk situasi. Tragisnya, pesawat itu jatuh di dekat kota Bishoftu, merenggut nyawa semua 157 orang di dalamnya. Kecelakaan itu terjadi setelah kecelakaan Boeing 737 MAX lainnya di Indonesia, hanya 4 bulan sebelumnya, di mana Lion Air penerbangan 610 jatuh, tak lama setelah lepas landas, mengakibatkan hilangnya semua 189 penumpang dan awak di dalamnya. MCAS pesawat atau sistem augmentasi karakteristik manuver diaktifkan, menyebabkan pesawat menukik ke bawah. Pilot berjuang keras untuk mendapatkan kembali kendali dan berhasil mencegah pesawat menukik. Dalam upaya untuk menonaktifkan sistem, akan kembali sebanyak 4 kali, menyebabkan hidung pesawat mengarah ke bawah. Kapten dan perwira pertama berusaha untuk melawan penurunan secara manual, tetapi usaha mereka sia-sia dan pesawat terus terjun ke bawah. Pukul 8.44, hanya 6 menit setelah lepas landas, pesawat menghilang dari layar radar dan jatuh, tidak ada yang selamat. Para saksi melaporkan melihat pesawat mengeluarkan asap putih dan mendengar suara-suara yang tidak biasa sebelumnya. Dan Ethiopian Airlines kehilangan kapten termuda pada saat itu, yang telah bekerja untuk mereka selama 9 tahun, dan menghabiskan hampir seluruh karirnya bersama mereka. Tak lama setelah kecelakaan, pihak berwenang setempat dengan polisi dan petugas pemadam kebakaran dari Pangkalan Angkatan Udara Ethiopia di dekatnya, bergegas ke lokasi kejadian untuk memadamkan kebakaran yang disebabkan oleh kecelakaan itu. Laporan akhir oleh otoritas Ethiopia tentang kecelakaan Boeing 737 MAX, yang menyebabkan 157 orang meninggal dikarenakan kesalahan Boeing.
Kemudian seri ini dilarang terbang di seluruh dunia, dan Tiongkok memimpin dengan menghentikan semua penerbangan Boeing 737 MAX setelah pesawat tersebut mengalami 2 kecelakaan. Administrasi Penerbangan Federal Amerika Serikat atau FAA adalah otoritas penerbangan pertama yang mensertifikasi ulang 737 MAX 8. Kemudian banyak otoritas penerbangan mencabut larangan terbang, dan banyak maskapai mengembalikan armada MAX. Ethiopian Airlines mendapatkan kembali kepercayaan pada pesawat dan mengaktifkannya kembali. 4. Alaska Airlines Boeing 737 MAX 9 mengalami ledakan pintu selama penerbangan. Setelah kejadian ini, Boeing mengumumkan rencana untuk meningkatkan jaminan kualitas dan kontrol dalam memproduksi pesawat 737 MAX 9. Jadi apa pendapat Anda tentang kecelakaan maut Boeing 737 MAX? Beritahu kami di komentar di bawah. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif, silahkan klik tombol suka dan berlangganan.